Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya pada mata kuliah perencanaan wilayah pesisir. Saya ke bagian bab 14 dengan judul Tourist Development in the Costa Brava, Girona Spanyol, Quantification of Pressure on the Coastal Environment, dengan penulis R. Sarda dan M. Fluvia. Pada bab ini yang saya bahas yaitu tentang perkembangan pariwisata di Costa Brava di Girona Spanyol dengan kuantifikasi tekanan pada lingkungan pesisir. Saya sendiri Budi Setiawan, mahasiswa perencanaan wilayah dan kota Universitas Jember. Industri pariwisata akan menjadi sektor ekonomi pemimpin dunia pada tahun 2000, mewakili 12% dari PDB dunia pada tahun 87. Kegiatan pariwisata mendatangkan pekerjaan, peningkatan pemahaman tentang budaya lain, investasi dalam infrastruktur yang membawa manfaat sosial budaya. Namun, di sisi lain, mereka dapat menyebabkan kerusakan habitat, degradasi bentang alam, dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya dan layanan yang langka, seperti tanah, air tawar, energi, dan pengolahan limbah. Di Eropa sendiri, pesisir merupakan tujuan wisata paling populer. Pada Costa Brava terdiri dari pantai Mediterania Barat Laut di Catalonia yang membentang dari perbatasan Spanyol hingga Prancis hingga muara Sungai Tordera. Di sepanjang garis pantai sepanjang 22 km ini, serangkaian pegunungan membentang jauh ke laut, membentuk teluk kecil dan pantai pinus terpencil. Pantai berpasir panjang di muara beberapa sungai memberikan pemandangan yang kontras. Daerah yang indah bersama dengan iklimnya, monumen bersejarah, dan kehidupan perdagangan dan sosial menawarkan pengunjung berbagai macam atraksi dan telah mengubah kawasan pesisir Eropa menjadi resort musim panas yang ideal. Salah satu situs paling umum adalah Agenda Operator Wisata. Ini merupakan peta Costa Brava yang terletak di Girona, salah satu dari 4 provinsi di wilayah otonomi Catalonia. Ini secara administrasi terdiri dari 5 wilayah, tetapi hanya 3 wilayah sebelumnya yang memiliki kontak langsung dengan Laut Mediterania. Dampak merugikan pada sistem pesisir alami biasanya akibat industrialisasi, urbanisasi, dan penggunaan pertanian pada skala industri. Sungai-sungai kecil di wilayah tersebut pada Tordera, Ter, Flavia, Dar, dan Muga tercemar oleh buangan dari beberapa industri dan praktik pertanian. Namun tekanan terpenting pada sistem alam Costa Brava adalah dari industri pariwisata dan semua dampak terkaitnya. Pariwisata adalah sebuah kelompok industri yang beragam. Perjalanan, akomodasi, dan catering, hiburan yang berpotensi merusak lingkungan. Dalam makalah tersebut menjelaskan perkembangan terbaru pariwisata di Costa Brava. Tekanan utama yang diberikan pada sistem alam dan pengelolaan zona litoral saat ini bersama dengan masalah utama yang terkait. Kami kemudian akan menjelaskan bagaimana pengelolaan zona pesisir terpadu dapat membantu mengelola pariwisata secara berkelanjutan.
untuk perkembangan industri pariwisata di Costa Brava sendiri, yaitu pengaruh antropogenik pada sistem pesisir terus meningkat. Di Spanyol sendiri terdapat 30% penduduk tinggal di daerah pesisir. Tetapi selain itu daerah pesisir menjadi tujuan dari 82% wisatawan yang datang. Pariwisata adalah sektor paling dinamis di Spanyol, menyumbang 9,4% dari PDB pada tahun 93, dengan tingkat tahunan dan tahunan sekitar 1,3% pada tahun 90 sampai 95. Spanyol sendiri merupakan negara Eropa kedua setelah Prancis dalam kedatangan pengunjung asing atau WTO pada 93. Pariwisata menghasilkan jutaan peseta Spanyol dalam transportasi, makanan, penginapan, jasa, dan pembelian lokal, mendukung ribuan pekerjaan. Beberapa pernyataan umum terkait hubungan pengembangan jenis pariwisata, yaitu saat ini bagian penting dari kawasan wisata pesisir telah mencapai kematangannya. Operator wisata mempertahankan kontrol yang kuat atas permintaan dan menghasilkan tekanan yang kuat di atas semua industri terkait. Meskipun pariwisata sangat bergantung pada kualitas lingkungan untuk kesuksesan yang berkelanjutan, tekanan industri pariwisata kondusif untuk perhatian yang sangat terbatas terhadap kualitas lingkungan pesisir dan masih sangat teratomisasi dengan produk-produk berkualitas menengah, sebuah tipikal hasil eksternalitas. Gambar di atas merupakan gambar pembangunan rumah baru di 5 wilayah administrasi Costa Brava sejak tahun 1900 oleh beberapa dekade. Pasokan wisatawan tumbuh sangat cepat di tahun 60-an, 70-an, dan awal 80-an, terutama berdasarkan bisnis keluarga dengan pertumbuhan paralel dalam urbanisasi, sementara pembangunan rumah di Catalonia telah dalam proses pertumbuhan yang konstan. Sejak tahun 60-an, pembangunan rumah baru di wilayah garis pantai Costa Brava tumbuh hampir secara eksponensial selama 2 dekade, yaitu tahun 60-an dan 70-an, dikurangi setelahnya. Berikut merupakan tabel statistik populasi dan evolusi tawaran wisata di 3 kota tepi laut di wilayah La Selva, Costa Brava Selatan. Meningkatnya populasi di pantai selama bulan-bulan musim panas telah menimbulkan masalah lingkungan musiman yang besar dan dengan cepat memodifikasi zona toral yang diterangi dengan pembangunan hotel baru, pengembangan perumahan, rekreasi, dan instalasi olahraga, jalan raya, dan lain-lain. Gambar tersebut merupakan gambar pendudukan musiman bulanan di wilayah Costa Brava, yaitu populasi penduduk pada tahun 94 dihitung sekitar 250.000 orang. Wisata massal di Costa Brava memiliki masalah tambahan, yaitu terkonsentrasi tidak hanya dalam hal jumlah wisatawan, tetapi juga dalam ruang dan waktu. Pada tahun 97, Perlindungan Wisata Costa Brava merilis dokumen yang sangat kontroversial, Rencana Aksi Pariwisata Berkelanjutan di Wilayah Girona. Rencana tersebut menekankan kualitas pariwisata untuk menjamin masa depan sektor dan rekomendasikan kenaikan harga dalam penawaran untuk meningkatkan layanan umum dan perubahan dalam cara pengelolaan pariwisata. Rencana tersebut telah diklasifikasikan sebagai teoritis dan didasarkan pada tujuan jangka panjang.
Selain keadaan ekonomi dan persaingan, rencana yang akan diadopsi untuk masa depan tidak akan mungkin terjadi tanpa langkah-langkah lingkungan dan sosial budaya yang terperinci untuk menghindari degradasi lingkungan. Untuk dampak lingkungan industri pariwisata di Costa Brava sendiri yaitu yang pertama pencemaran lingkungan. Pembuangan limbah padat telah menjadi masalah utama di masa lalu ketika banyak tempat pembuangan yang tidak terkendali terlihat di seluruh wilayah. Sebagian besar lokasi pembuangan ini baru-baru ini ditutup dan praktik remediasi telah diterapkan. Praktik TPA telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir dan pengelolaan yang tepat sekarang telah dilakukan. Situs TPA lama juga telah ditutup dan dalam beberapa kasus penggunaan lain telah diperkenalkan. Di Loret de Mar, TPA lama telah direhabilitasi menjadi lapangan golf, di mana kursus pendidikan lingkungan juga disediakan. Yang dampak kedua yaitu pelestarian warisan alam atau eksploitasi sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya pesisir secara langsung mengancam banyak populasi, yaitu kerang, ikan laut, babi, ikan pesisir, dan karang. Dan habitat di wilayah tersebut seperti bukit, pasir, pantai, padang lamun, perikanan yang tidak berkelanjutan dan pukat yang tidak bertanggung jawab, serta tidak adanya sikap lingkungan dari masyarakat secara drastis merusak ekosistem Costa Brava. Hal tersebut dikarenakan penduduk Spanyol memiliki permintaan yang tinggi untuk hasil laut. Sektor perikanan justru mengalami krisis dan sangat membutuhkan regulasi yang lebih banyak dan lebih baik. Sumber daya perikanan di Costa Brava dapat dikategorikan dalam 3 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, spesies pelagis besar seperti tuna, bonito atlantik, ikan todak yang dihitung sebanyak 3662 pada tahun 95. Yang kedua, spesies pelagis kecil. Yang terpenting adalah European pilchard atau Sardina pilchardus 25.023 T dan ikan teri 10.135 T pada 1995. Yang ketiga, spesies demersial. Mungkin yang paling berharga seperti Hek 2037 T, udang laut 456, spesies lain seperti mulet merah, gurita, lobster Norwegia, satu-satunya yang umum, dan anglerfish. Masalah terpenting terkait pengelolaan perikanan di kawasan ini serupa dengan yang diamati di belahan dunia lain, tercantum di bawah ini. Pertama, eksploitasi stok yang berlebihan, penangkapan ikan yang belum menghasilkan atau masih kecil, keberadaan armada nasional atau asing lainnya di zona yang memberikan tekanan lebih tinggi pada armada lokal, minimnya regulasi yang lebih baik dan penerapan tragedi prinsip umum, dan minimnya kompilasi yang lengkap dari seluruh hasil tangkapan di zona pesisir, termasuk kegiatan penangkapan ikan yang sportif dan di bawah air, dan tidak adanya kompilasi yang jelas dari database umum tentang hasil tangkapan, serta informasi biologi dan ekonomi. Untuk pelestarian warisan alam atau pendudukan fisik wilayah. Permintaan wisatawan di negara kita menyebabkan urbanisasi yang cepat dan seringkali tidak teratur di bentangan besar pantai kita. Konsekuensi utama dari pariwisata masalah adalah munculnya jaringan hotel besar, apartemen, rumah, individu, dan tempat berkemah yang telah mengubah landscape Costa Brava secara mendalam. Inisiatif individu yang digabungkan dengan kebijakan lokal telah menjadi faktor kunci untuk pertumbuhan yang cepat ini dan memperhitungkan berbagai model pembangunan yang ditemukan di pantai.
Untuk kerangka manajemennya, pengelolaan pesisir Spanyol saat ini didasarkan pada prakarsa yang berbeda dan sangat hetero yang secara hierarki diurutkan oleh 3 pemerintahan yang berbeda, nasional, otonom, atau kawasan otonom berbeda di Spanyol, dan kota madya. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu kebutuhan akan pariwisata berkelanjutan memang sekarang diakui secara luas. Manajer wisata dan administrator lokal perlu menghadapi tantangan ganda di masa depan, yaitu dorongan kegiatan wisata dan pelestarian lingkungan di bawah arahan yang diberikan oleh dokumen otoritas supranasional. Meskipun lingkungan alam adalah harta utama Costa Brava, garis pantai ini telah rusak di masa lalu dan masih ada potensi bahaya untuk kerusakan yang lebih parah di masa mendatang. Costa Brava masih merupakan kawasan yang asri, apalagi sudah memikat pengunjung, sehingga ada waktu untuk melestarikan pesona dan kekayaan alamnya. Disarankan untuk manajemen terintegrasi yang cermat untuk mewujudkan hal tersebut. Kawasan ini perlu dikembangkan dengan konsep keberlanjutan, dengan mengimbangi pembangunan ekonomi dengan kelestarian ekosistem. Rencana pengembangan wisata berdasarkan prinsip-prinsip berkelanjutan harus didorong. Akan sulit untuk mengatur kembali kegiatan wisata mengingat apa yang telah dilakukan di masa lalu di kawasan ini. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.